Tapi ya, shalom, selamat malam teman-teman. Puji Tuhan, jika pada malam hari ini saya, Waranei Maranatha. Shalom, selamat malam teman-teman. Puji Tuhan, jika pada malam hari ini saya, Maranatha, di channel Waranei ini bisa berjumpa dengan teman-teman. Kita akan membuktikan kepada Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan si Ustadz Abdul Somad ini bisa hadir di sini, bisa berdiskusi dengan saya. Saya akan bagikan link khusus untuk Somad. Kita berdiskusi. Saya akan buktikan dari Quran dia sendiri bahwa Quran menjelaskan tidak ada yang namanya Kristen itu rusak. Ya. Nah, kita akan saksikan ya dari Quran sendiri. Kalau tidak puas dengan Quran, kita buka kitab lain. Dari Alkitab pun kita bisa. Tetapi saya berikan kesempatan kepada UAS dari kitabnya sendiri untuk kita bisa berdiskusi. Saya akan buktikan. Ada 300 bukti dari Al-Quran sendiri untuk membuktikan bahwa Kristen itu tidak rusak. Ya, malam hari ini saya mulai untuk membuktikan kepada UAS dan juga kepada pengikut-pengikut UAS. Mari kita sama-sama membuktikan bahwa kekristenan itu tidak rusak ya. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman apakah sudah pernah mengetahui seperti apa pernyataan UAS terkait dengan kekristenan yang rusak? Ya, mudah-mudahan semua sudah tahu ya. Tetapi nggak ada salahnya jika saya menampilkan kembali ya. Saya akan coba menampilkan kembali pernyataan UAS bahwa Kristen itu rusak ya. Tetapi seperti biasa saya tidak pernah menampilkan video ya. Teman-teman bisa melihat video ini lebih jelas ya. Karena ini saya sudah cek satu kata pun tidak ada yang berbeda dari apa yang dia ucapkan di sini. Saya tulis di sini ya. Dia katakan bahwa ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Nabi Muhammad datang 571. Ya, kalau dia cuma mengatakan Isa oke. Tapi kalau dia sudah menyebut 325 itu adalah kejadian di mana bapak-bapak gereja mengadakan konsili Nisea. Ya, jadi itu mengacu ke Kristen. Ya, kemudian dia katakan jelas-jelas di sini, maka ajaran Kristen rusak. Agama Nabi Musa rusak, terserah dia ya. Dia juga punya Nabi Musa. Kemudian dia katakan lalu agama apa orang saat itu sesuai pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ya, ini saya ingin membuktikan kepada Somad dan para pengikutnya bahwa apa yang dia katakan itu dijawab sendiri oleh Al-Quran, tidak ada yang rusak. Ya, apalagi kita pakai dalil umat Kristen, tetapi tidak fair kalau kita langsung pakai dalil orang Kristen. Biar otaknya si Abdul Somad ini yang rusak bisa terbuka ya. Saya kasih nanti linknya khusus buat Somad nanti kalau dia ingin masuk. Di Makkah itu ada agama Ibrahim. Tapi sudah terkontaminasi katanya. Ya itu urusan dia kalau dia mau bilang Ibrahim ya. Dia mau bilang kontaminasi rusak. Tetapi dia lanjutkan Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Waraka bin Nawfal, saudara Khadijah. Yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan. Nah itu dia ambil dari hadis ya. Di hadis Nabi, riwayat Sahih Bukhari, nomor 3, itu ada menceritakan Muhammad lagi kedinginan, habis bertemu dengan Jibril katanya, kemudian dia diselimuti oleh Khadijah ya, baru Khadijah bujuk dia, kita berkonsultasi dengan Waraka bin Nawfal, seorang agama Nasrani ya, justru Waraka bin Nawfal ini satu-satunya penulis Injil yang disetujui Allah SWT. Ya. Kemudian dia katakan Kristen, tapi Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi Trinitas. Nah, nanti kita akan buktikan ya. Saya pernah buktikan melalui hadis. Di sini dia sudah mengatakan Kristen itu terkontaminasi Trinitas. Ya, Trinitas seperti apa yang dia maksudkan di sini ya. Nah, dia lanjutkan di sini penjelasan tentang Trinitas. Teman-teman paham? Trinitas sudah ada tahun 325 ketika diadakan konsili Nisea oleh Kaisar Konstantin yang mengatakan Tuhan itu 3. Ya, benar.
di Quran mengatakan ada yang menuhankan 3 Tuhan, tetapi Kristen tidak menuhankan 3 Tuhan sekali lagi. Di sini Kristen menuhankan Trinitas itu, atau yang kita sebut Tritunggal, Anak Allah, Allah Bapa, Roh Kudus. Tetapi itulah inti keyakinan, inti keimanan dari kekristenan, yaitu mempercayai Trinitas, yang merupakan Allah itu satu adanya, bukan Tuhan 3. Jadi kalau begitu, agama waktu itu apa? Kristen rusak. Ya, dia berkali-kali mengatakan Kristen rusak. Ujung-ujungnya dia mengatakan Muhammad SAW datang membetulkan yang rusak-rusak itu. Oke-oke saja kamu memuji nabimu ya, nabi Arabmu ini. Tetapi kalau kamu memuji nabi Arab, kamu telah menghujat agama keyakinan orang lain, yaitu Kristen. Ya, sementara di dalam Qur'anmu tidak ada yang namanya Kristen menyembah Tuhan 3. Ya, mari kita buktikan di dalam Al-Quran bahwa UAS ini tidak paham sendiri ajarannya dia sendiri. Dia menggunakan mencampur aduk pengajaran Kristen dengan ajarannya dia sendiri. Di sini dia menuduh Tuhan itu 3. Ya, yakni Anak Allah, Allah Bapa, Roh Kudus. Saya akan tunjukin sendiri bahwa apa yang ada di dalam Quran itu salah. Apa yang dia katakan ini berbeda dengan yang ada di Quran. Artinya ucapan dia salah kalau kita menganggap Quran itu benar. Ya, kalau kita mengambil Qurannya dia untuk membuktikan ke dia bahwa dia salah. Ya, jadi akan ada saya buktikan 300 bukti dari Quran. Tetapi malam ini bagian pertama, kalau sempat saya akan buktikan sebanyak-banyaknya. Tidak sempat, ada 3 bukti yang harus saya tunjukkan kepada Abdul Somad ini. Oke, mari kita buktikan teman-teman. Mari kita membuktikan bersama-sama terkait dengan apakah ucapan Somad ini benar. 300 bukti di dalam Quran bahwa Kristen tidak rusak, ya. Di sini saya kasih catatan kalangan sendiri, tetapi kalau ada muslim yang mendengar itu urusan kalian ya. Tapi ini saya sebenarnya mau membuktikan kepada saudara-saudara saya bahwa ucapan UAS ini salah. Khusus untuk UAS saya berikan ruang ya, tetapi ini bukan untuk muslim lainnya. Ya. Bagian pertama saya akan uraikan dulu 3 bukti ayat Quran yang mengatakan apa yang UAS katakan terkait dengan Kristen rusak bahwa dia salah. Ya, saya ambil dari An-Nisa ayat 171. Saya mau buktikan kepada Somad bahwa apa yang dia katakan ini berbeda dengan yang dikatakan Quran itu sendiri. Oke? Dari An-Nisa 171. Wahai ahli kitab ini adalah para rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Kristen, pendeta-pendeta Nasrani ya pada saat itu. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Dan yang diciptakan dengan kalimatnya disampaikan kepada Maryam dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Nah ini ya, saya mau katakan apa yang Quran katakan terkait dengan Tuhan itu 3. Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu ya. Nanti saya akan jelaskan seperti apa yang dimaksud Quran Tuhan itu 3. Ya, jadi saya baru tunjukkan dari surat An-Nisa 171 ini, ya. Oke. An-Nisa 171 mengatakan seperti ini. Kita buka lagi Al-Maidah ayat 73. Ya. Al-Maidah ayat 73, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah seorang dari yang 3. Nah, jadi katakan kafir orang yang mengatakan Allah salah seorang dari yang ketiga. Padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Ya.
Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, teman-teman perhatikan yang warna kuning, saya tandai kuning dengan huruf merah ya. Pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Sudah 2 kali dikatakan bahwa tentang 3 Tuhan yang ada di An-Nisa 171, kemudian sekarang saya tunjukkan teman-teman di Al-Maidah 73. Ya, satu lagi, ini menjelaskan 2 ayat tadi, apa yang dimaksud dengan Tuhan itu 3. Dari Al-Maidah ayat 116. Teman-teman di sini perhatikan baik-baik ya. Biar Ustaz Somad juga datang di sini ya. Dan ingatlah, ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah?" Ya. Jadi, yang dimaksud Tuhan, ada 3 itu di dalam Quran, itu adalah menuhankan Isa putra Maryam, ya, aku, ya, Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah aku itu Isa, ibuku Maryam, ibuku Isa ini, ibunya Isa, ya, dan juga selain Allah, berarti 3. Nah, yang dimaksud Tuhan itu 3, kalau menurut Al-Quran, itu adalah Isa, Maryam, dan Allah. Kemudian Isa menjawab, "Hei Allah, nggak patut dong saya ngomong begitu, bukan hakku. Ya, jika aku pernah mengatakan seperti itu, harusnya kamu tahu. Kok malah kamu nggak tahu kalau aku pernah kata begitu?" Ya, ini Isa mulai ragu Allahnya dia ya. Kok kamu nggak pernah tahu? Ya, oke, tapi bukan ini bahasan kita. Bahasan kita di sini terkait dengan 3 ayat ini adalah apa kata tafsir terkait dengan 3 ini. Ya, kapan Allah mempertanyakan kepada Isa mengenai dia menuhankan 3 Allah? Apakah sebelum kejadian tahun 325 seperti yang Somad katakan, yakni ketika Nisea, atau setelah 325, atau ini hanyalah sebuah kalimat atau sebuah pernyataan yang belum terjadi. Artinya ini baru pada kalimat angan-angan yang belum terjadi. Sekali lagi saya katakan ya teman-teman, apakah ketika Allah menanyakan kepada Isa bahwa dia menuhankan, dia telah mengajarkan ada 3 Tuhan, yakni dirinya sendiri, ibunya Maryam, dan juga Allah. Kapan ini terjadi teman-teman? Ya, apakah seperti yang Somad katakan, sebelum tahun 325 atau pada tahun 325, atau setelah tahun 325, atau ini nggak pernah terjadi, hanya karangan-karangan Allah saja, rekahan-rekahan Allah saja, ya, yang diceritakan kepada Muhammad. Mari kita lihat, ya, ini biar Somad tahu ya, tafsir yang mengatakan ini, saya tidak mengambil dari mana-mana, saya mengatakan dari tafsir dari Kementerian Agama. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, mereka semua menambahkan pada hari kiamat. Sudah kiamatkah sekarang? Pertanyaan saya, sudah kiamat? Belum. Jadi menurut tafsir Kementerian Agama, Allah mempersoalkan 3 Tuhan ini kepada Isa, termasuk di ayat-ayat sebelumnya, itu kejadiannya nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi kalau Ustadz Somad mengatakan bahwa 325 itu agama Kristen sudah rusak, belum. Karena ini belum tentu terjadi. Ini baru angan-angannya, ceritanya, Allah baru mau bertanya kepada Isa. Ya, ingatlah ketika Allah berfirman pada hari kiamat, "Wahai Isa putra Maryam," ya, yang kalimat tadi ya. Itu kalau dari Kementerian Agama Arab Saudi. Kita lihat Tafsir Al-Muqtasar dari Maskat Tafsir Riyadh. Ya, kalau tadi itu dari Kementerian Arab Saudi. Dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Isa putra Maryam di hari kiamat, lagi-lagi hari kiamat. Ya. Jadi bukan pada 325
sebelum 325 atau 325 atau setelah 325, tetapi ucapan Allah kepada Isa putra Maryam bahwa dia menuhankan tiga Tuhan, ini belum terjadi. Itu baru disuruh ingat nanti pada hari kiamat. Ucapan ini baru akan terjadi pada hari kiamat. Paham ya? Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Tadsim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Ibad Suhair Hafidh, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Al-Madinah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa pada hari kiamat, teman-teman. Teman-teman bertanya enggak? Di mana sebenarnya ayat ini mengatakan pada hari kiamat? Kalau kita kembali kepada ayatnya, ini tidak ada dikatakan pada hari kiamat. Tetapi semua penafsir mengatakan bahwa Allah bertanya kepada Isa, ini kejadiannya pada hari kiamat. Ya, dan ini mengenai Isa mengajarkan nanti tiga Allah, tiga Tuhan ini, itu belum terjadi. Paham ya teman-teman ya? Jadi semua penafsir yang saya sudah tunjukkan ada tiga, yakni pertama penafsir dari Kementerian Agama Saudi Arabia pada hari kiamat, Imam Masjidil Haram di hari kiamat, Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah pada hari kiamat. Teman-teman paling jago tafsir siapa? Banyak yang mengatakan Ibnu Katsir. Saya ambil di sini Ibnu Katsir. Banyak juga yang mengatakan Jalalain, ya. Tetapi saya ambil satu. Sebenarnya dua-dua pun saya ambil nggak masalah. Ya, Ibnu Katsir mengatakan apa? Hal ini pun termasuk kitab Allah yang ditujukan kepada hamba dan rasulnya, yaitu Isa putra Maryam, seraya berfirmannya kepadanya di hari kiamat. Ibnu Katsir pun mengatakan kejadian bertanyanya Isa ini adalah di hari kiamat. Artinya apa? Mengenai cerita tiga Tuhan. Pertama, tiga Tuhan di sini sudah berbeda dengan tiga Tuhannya Kristen, yakni Isa, Maryam, dan Allah SWT. Ya, tiga Tritunggal Trinitas yang Kristen yang digembor-gemborkan telah merusak kekristenan itu bukan tiga yang seperti ini. Tiga yang dikatakan oleh UAS itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ya, tetapi Al-Quran berbeda menjelaskan dengan yang dijelaskan Soma. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan ini kejadian mempermasalahkan tiga Tuhan ini, itu nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Ya, artinya bisa jadi belum terjadi mengenai orang yang menuhankan tiga Tuhan tadi, yakni Isa, Maryam, dan Allah SWT. Sudah dua kesalahan somat dari tiga ayat ini ya teman-teman ya. Paham ya? Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan ayat ini? Para ulama dari zaman dulu kebingungan. Mereka bingung apakah bincang-bincang antara Allah dengan Isa ini terjadi hari kiamat atau sebelum hari kiamat. Kenapa teman-teman? Coba teman-teman pikirkan. Ya. Kenapa mereka semua kebingungan bahwa Allah berbicara dengan Isa ini? Semua penafsir yang saya tunjukkan mengatakan di hari kiamat. Tetapi Ibnu Katsir mengatakan apa? Penafsir lain mengatakan ini kejadian bukan di hari kiamat. Ya. Buktinya di tafsir Ibnu Katsir ini, saya lanjutkan, dia katakan seperti ini. As-Sadi mengatakan kitab dan jawaban ini, ya, diskusi antara Allah dengan Isa, ini terjadi di dunia, bukan pada hari kiamat di sorga. Jadi mereka sendiri sebenarnya kebingungan. As-Sadi mengatakan bahwa kejadiannya bukan hari kiamat. Tetapi As-Sadi mengatakan ini kejadiannya di dunia. Artinya sudah terjadi. Pendapat ini malah didukung oleh Ibnu Jarir. Sementara para ulama lain mengatakan itu kejadiannya di surga nanti. Ya. Jadi As-Sadi dengan Ibnu Jarir mengatakan bahwa ini sudah terjadi. Nah,
Kalau seandainya Asadi mengatakan bahwa ini sudah terjadi, teman-teman, apa yang akan terjadi dengan ayat dengan keyakinan Muslim, teman-teman? Saya tunjukin ya. Kalau Asadi mengatakan bahwa itu sudah terjadi, saya tunjukin di sini. Al-Maidah 117 mengatakan seperti ini. Ya. Tadi kan sama. Ini Isa jawab selanjutnya ya. Tadi kan Isa kan mengatakan bahwa kamu harus tahu. Masa saya mengucapkan begitu kamu tidak tahu. Harusnya engkau maha tahu, engkau yang lebih tahu. Nah, apa ucapan selanjutnya, teman-teman? Ini kalau teman-teman kurang besar, saya perbesar lagi ya. Di ayat selanjutnya, di Al-Maidah selanjutnya, teman-teman, ini apa yang diucapkan ini? Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan aku, kata Isa. Ya, penafsir-penafsir sebelumnya mengatakan ini komunikasi ini terjadi hari kiamat nanti. Tetapi tadi kan saya sudah katakan, para ulama zaman dulu itu berselisih pendapat. Ya, Ibnu Jarir mengatakan ini sudah terjadi. Kenapa Ibnu Jarir mengatakan sudah terjadi? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan andalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengasihi mereka. Ya, jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa ini terjadi di dunia, ayat ini mengatakan Isa itu sudah wafat. Sementara keyakinan umat Islam, Isa itu tidak pernah wafat. Dia waktu diserupakan, dia diangkat ke sorga. Nah, Ibnu Jarir berbahaya kalau mengatakan bahwa Isa sudah wafat di sini. Paham ya teman-teman ya? Kenapa Ibnu Jarir mengatakan bahwa Ibnu Jarir tadi mengatakan bahwa itu kejadian yang sudah jadi? Ya. Karena dia akan mengatakan bahwa itu kejadiannya bahwa Isa itu sudah pernah wafat. Paham ya? Jadi sebenarnya ayat Al-Maidah tadi mengatakan bincang-bincang antara Allah dengan Isa. Itu mereka sendiri kebingungan. Asadi dan Ibnu Jarir mengatakan itu sudah terjadi. Tetapi Ibnu Katsir dan beberapa penafsir yang sudah saya tunjukin mengatakan bahwa ini nanti belum terjadi. Ya. Belum terjadi antara bincang-bincang Allah dengan Isa. Ketika dia mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Dia meminta pertanggungjawaban Isa. Isa, kamu pernah mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Yakni kamu, mamamu, Maryam, selain aku, Allah. Tapi kan Isa katakan tadi, Maha Suci engkau Allah. Kamu yang tahu kalau aku pernah mengucapkan begitu. Gitu ya. Kamu pasti tahu lah kalau aku mengucapkan begitu. Benar juga kan? Allah Maha tahu. Masa dia tanya ke Isa? Ya. Kalau Isa bilang dia berbohong, kan Allah tahu juga. Kamu kan tahu kalau saya nggak pernah bilang begitu. Tetapi bincang-bincang ini, mereka kebingungan. Ada para penafsir mengatakan ini di hari kiamat. Karena apa? Karena nanti menurut mereka Isa belum pernah mati. Isa akan diturunkan lagi. Dan dia ketika diturunkan baru dia akan mati. Pada saat dia datang kedua kali ke bumi, menghancurkan salib-salib dan membunuh babi-babi, di situ baru Isa mati. Itu keyakinan para penafsir lain. Sehingga mereka mengatakan bahwa ayat ini belum terjadi. Walaupun ayat ini tidak mengatakan di hari kiamat, mereka menambahkan ini di hari kiamat. Paham teman-teman ya? Jadi sebenarnya ayat ini itu belum terjadi. Tetapi tadi teman-teman Ibnu Katsir mengatakan bahwa ada ulama lain mengatakan bahwa itu sudah terjadi. Yakni siapa? Asadi mengatakan bahwa itu terjadi. Ibnu Jarir mengatakan sudah terjadi. Artinya apa? Mereka mengamini bahwa Isa itu sudah pernah mati. Jadi yang terangkat ke waktu diserupakan kemudian terangkat, ini bertentangan dengan ayat 18. Karena dikatakan bahwa Asadi mempertahankan ini karena di ayat 18 mengatakan, engkau telah mewafatkan aku.
Paham ya? Nah, alasan mereka mengatakan ini ada dua. Teman-teman baca di sini ada dua kenapa As-Sa'di menjelaskan ini. Pertama, pembicaraan dalam ayat ini memakai bentuk masa lalu. Jadi, di dalam Arab itu ada past tense, itu bentuk masa lalu. Bahwa itu sudah terjadi. Tetapi penafsir mengatakan kalau ini sudah terjadi, nanti bertentangan dengan cerita bahwa Isa pernah diangkat ke sorga ketika terjadi penyalipan itu. Ada yang diserupakan Isa terangkat ke sorga. Paham ya teman-teman ya? Jadi di sini saya mau katakan bahwa Muslim pun mengenai 3 Tuhan ini kebingungan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Somad yakin sekali bahwa Kristen rusak sementara para ulama-ulama dulu penafsir yang lebih jago daripada UAS, ya, itu tidak mengatakan bahwa seperti yang UAS katakan. Di sini mengenai Tuhan itu 3 itu tidak seperti yang UAS katakan, Trinitas. Tidak ada di sini Trinitas. Itu pun kalau menurut penafsir nanti baru ditanya pada akhir zaman nanti. Ya, jadi saya sudah membuktikan bahwa dari 3 ayat tadi hari ini UAS sudah salah. Gitu ya teman-teman ya. Nah makanya saya kasih nomor HP saya. Atau saya kasih link ini khusus untuk UAS ya. Kalau UAS mendengar ini silakan UAS aja ya. Jangan yang UAS diserupakan yang masuk di sini. Saya kasih linknya di sini. Saya pertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan di sini. Saya berani mengatakan ini karena saya hanya mengambil dari dalil-dalil umat Islam. Bahkan saya kasih nomor HP saya di sini. Saya bagikan karena saya pertanggungjawabkan di sini. Ya, kalau ada polisi pun yang menelpon saya akan jawab. Pak polisi, ini saya ambil dari hadis ini. Dan saya sudah berjanji bahwa saya akan berhenti membahas Islam kalau UAS itu ditangkap. Diminta pertanggungjawaban oleh Menteri Menko Info, Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, panggil UAS, pertanyakan apa yang dia katakan bahwa Kristen itu rusak. Baru saya akan berhenti untuk membicarakan ini. Ya, selama dia tidak diminta pertanggungjawaban, saya akan bongkar semua apa yang ada di dalam kitabnya. Ya, bahwa memang ini kebingungan kok. Ulama-ulama kebingungan. Paham ya? Bahwa ulama memang kebingungan. Satu lagi saya katakan, kenapa mereka mengatakan itu di akhir, teman-teman coba teman-teman pastikan pernah dengar-dengar mengenai pengajaran-pengajaran mereka. Kenapa pertanyaan saya, itu kenapa mereka mengatakan bahwa ya itu di hari kiamat. Kira-kira kenapa kira-kira? Kalau teman-teman tahu bisa tulis di live chat ya. Bincang-bincang antara Allah itu dengan Isa itu kenapa di hari kiamat. Padahal menurut Ibnu Jarir itu pakai past tense. Tetapi mereka berdalih itu kejadiannya di hari kiamat ya. Sebentar ya. Nah saya tunjukkan di Asyura 50 teman-teman ya. Asyura bukan 50 ya, Asyura 45 ya. Oke ya. Kenapa kira-kira teman-teman? Teman-teman mungkin bisa jawab kenapa kira-kira mereka sampai berkelit bahwa itu bincang-bincang antara Allah dengan ini terjadi di hari kiamat nanti. Oke. Oh, nanti saya cari ya. Ada di Asyura berapa? Nanti saya cari. Jawabannya adalah di kitab di QS di Asyura mengatakan bahwa tidak mungkin Allah berbicara secara langsung dengan manusia. Ya, kecuali Isa itu bukan manusia. Dia akan berbicara dengan manusia kalau pakai tabir. Nah tadi kan ada bincang-bincang nih antara Allah dengan Isa nih. Isa, kamu katakan ke pengikut-pengikutmu, kamu adalah Tuhan ya, selain dengan aku ya. Terus Tuhan yang lain itu mamamu ya.
Kan bincang-bincang seperti itu. Nah itu katanya mereka terjadi pada hari kiamat. Kenapa? Kalau itu terjadi sebelum itu artinya apa? Ya, artinya bahwa pertama Isa itu bukan manusia. Karena di Asyura mengatakan tidak mungkin Allah berbicara dengan manusia secara langsung, kecuali melalui tabir. Makanya mereka langsung, walaupun ayat itu tidak ada mengatakan di akhir zaman, mereka semua langsung menulis di akhir zaman. Tetapi kita lihat tadi di Ibnu Katsir mengatakan bahwa Ibnu Jarir mengatakan bahwa itu sudah terjadi. Dan dia meyakini Isa sudah pernah mati. Ya, karena di ayat 18 seperti itu. Nah ini ada UAS. UAS sudah masuk teman-teman. Kita diskusi dulu dengan UAS nih. Selamat malam Pak UAS. Pak Abu Assalamualaikum Pak Emen. Waalaikumsalam. Ya, ini UAS ada UAS diserupakan ini. Iya, yang diserupakan saja ini Pak. Kira ini UAS pula. Ini yang diserupakan ini. Makanya kok Assalamualaikumnya beda ini. Astaga, naga. Oke, gak apa-apalah. Daripada nanti kita tunggu UAS ya. Gimana menurut Pak UAS ini terkait dengan kita sudah membuktikan. Nanti saya buktikan. Ini baru tiga ayat yang saya buktikan dulu dari Quran. Nanti ada 300 ayat dari Quran yang membuktikan bahwa Kristen tidak rusak. Hanya pernyataan UAS lah yang rusak. Otak UAS lah yang rusak. Bagaimana Pak UAS yang diserupakan? Menurut Pak UAS yang diserupakan ini bagaimana? Kalau menurut saya Pak Emen, memang Kristen tidak rusak. Tetapi Nasrani lah yang membuat Kristen rusak Pak Emen. Ya, tapi kan bukan Trinitas Nasrani. Berarti UAS salah dong. Iya kan sesuai dengan kata Allah Pak Emen. Karena pengikutnya Isa ini menyembah Allah, Isa dan Maryam. Jadi Nasrani lah yang membuat kekristenan rusak gitu. Jadi seakan-akan Kristen ini mereka sebut Nasrani. Jadi Nasrani lah yang membuat rusak itu. Kalau menurut saya Pak Emen yang diserupakan. Iya, mungkin Nasrani ya yang rusak ya. Tetapi artinya tuduhan UAS salah dong. Kalau dia bilang Nasrani, ya sesuai dengan kitabnya dong. Kita nggak perlu masalah. Tetapi kenapa dia sebutkan Kristen di situ? Artinya memang dia menuduh Kristen yang saat ini itu rusak. Kan dia juga jelaskan begitu tadi bahwa Kristen karena ya, Pak Emen, karena UAS yang asli Nasrani itu sama dengan Kristen. Jadi dia pikir begitu Pak Emen. Iya, itulah asli ya. Pak Emen. Berarti UAS tidak paham dong dengan kitabnya. Makanya saya mau UAS asli sini masuk ke sini atau staff adminnya saya sudah kasih nomor HP saya. Ayo atur, saya bisa nanti sesuaikan dengan waktu UAS. Kapan dia bisa? Kita diskusi ya. Saya akan buktikan dengan Qur'annya dia sendiri. Jangan lupa pakai Alkitab. Kalau pakai Alkitab jelas. Alkitab mengatakan tidak ada kerusakan di Kristen. Ya. Iya, dan juga Pak akan buktikan dengan kitab UAS sendiri dulu. Si UAS yang asli ini tidak tahu Tritunggal Pak Emen. Nah, itu juga persoalan dia Pak Emen. Ya, karena itulah. Dia nggak paham sendiri Qur'annya dia. Iya. Makanya saya hadir di sini juga mau ajarin UAS asli ini biar paham sendiri dengan Qur'annya. Qur'annya aja, para ulamanya aja kebingungan. Kapan mengenai Tritunggal, mengenai Allah itu tiga itu pembicaraan antara Allah dengan Isa? Apakah nanti di akhir zaman? Artinya itu ayat itu belum terjadi. Itu baru rekahan-rekahan ya. Karena kan terjadi di akhir zaman kan, di hari kiamat kan. Atau seperti Ibnu Jarir mengatakan sudah terjadi di bumi. Nah UAS yang nggak paham dengan kitabnya mengatakan bahwa itu sudah terjadi zaman 325 katanya. Ketika orang Kristen menuhankan tiga Tuhan itu, menurut dia tiga Tuhan. Padahal yang dimaksud dengan di Quran itu tiga Tuhan itu berbeda jauh dengan tiga Tuhan. Karena Kristen yang asli itu tidak pernah mempercayai tiga Tuhan. Trinitas yang dipahami Kristen itu bukan tiga Tuhan, satu Tuhan.
Gitu loh. Nah, sini makanya kalau UAS asli ada, saya ingin jelaskan ke dia, biar dia paham sendiri Qurannya. Dia itu cuma pelawak aja, stand up komedi aja dia itu. Ya, buat lucu-lucu aja. Jadi dia itu cuma pelawak aja, tetapi dia sendiri tidak paham dengan Qurannya. Ya, kenapa? Saya berani katakan gini, kenapa? Itu Nabi Muhammad sudah pernah katakan bahwa nanti, ya, setelah dia mati, di akhir zaman ini, dan dekat-dekat zaman kita ini, itu akan muncul ulama-ulama yang akhlaknya buruk, yang dia katakan ulama su. Nah, inilah salah satu ulama zu yang dimaksud dengan Nabi Muhammad, ya, bahwa seburuk-buruknya makhluk yang ada di akhir zaman adalah ulama-ulama zu ini. Salah satunya itu Abdul Somad. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalau seandainya UAS itu ada, saya akan katakan bahwa dia sendiri tidak paham dengan Qur'annya sendiri. Ya, dia hanya stand up komedi kepada jamaahnya, dan dia, saya katakan di sini, si Ustadz Abdul Somad itu, saya katakan bahwa dialah salah satu yang Nabi Muhammad mengatakan nanti akan ada ulama su di akhir zaman. Nah, itulah Ustadz Abdul Somad itu. Seperti itu Pak UAS yang diserupakan. Ya, memang begitu Pak Imen. Kalau UAS yang asli ini Pak, hanya tahunya jawab jamaahnya saja Pak. Itu pun jawabnya pun ya sambil ketawa gitu. Biar jamaah tidak ngantuk. Ya itulah Pak. Stand up komedi ya. Seperti itu ya. Oke, Pak UAS yang diserupakan, ada yang mau disampaikan nggak kepada Pak UAS asli ini? Ya, Kira-kira. buat Pak UAS asli, kalau Anda tidak paham Tritunggal, jangan Anda kaitkan dengan Nasrani yang dituduh Allah menyembah Allah, Isa dan Maryam. Itu sudah berbeda. Kekristenan beda dengan Nasrani. Nah, itulah masalah persoalan kita, Pak. Sudah berapa abad ini Pak, tetap juga mereka mengkaitkan itu semua Pak. Nah, itulah yang harus kita terangkan, kita jelaskan kepada umat RT 6, RW 6, Gang 6. Nah, itulah dia. Iya ya, seperti itu ya. Betul Pak. Jadi kita mau sampaikan melalui UAS yang diserupakan di sini kepada UAS asli. Kalau Anda tidak paham dengan Trinitas, Tritunggal, jangan terlalu jauh masuk ke dalam keyakinan agama yang kamu tidak paham. Ya, Anda itu sudah kena kartu merah. Ya, salah kamar Anda. Terlalu jauh Anda masuk. Walaupun nanti alasan Anda saya hanya menjawab pertanyaan. Yang ditanya apa, kamu menjawab apa. Karena yang ditanyakan agama apa yang ada sebelum datangnya Nabi Muhammad. Tetapi Anda terlalu keganjenan masuk kamar orang dan menjelaskan mengenai Trinitas yang mana kamu tidak paham, dan kamu malah tiba-tiba menuduh Kristen rusak karena ketidakpahaman Anda. Nah, itu ya yang disampaikan oleh Pak UAS yang diserupakan. Seperti itu Pak ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya mau jelaskan kembali ya, bahwa apa yang saya buktikan pada hari ini terkait dengan ayat yang ada di Quran sendiri, ya, supaya ini UAS yang asli juga paham bahwa yang dia permasalahkan mengenai yang menuhankan tiga Tuhan ini itu ada di Al-Maidah 116, ya. Jadi Allah bertanya kepada Isa putra Maryam, kepada Isa ini ya, kepada Isa, apakah kamu menuhankan tiga Tuhan, yakni dirimu, aku, dan ibuku? Ya, kamu ajarkan kepada pengikut-pengikutmu bahwa kamu Tuhan, ibumu Tuhan, selain aku. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan tiga Tuhan di sini itu adalah Isa, Maryam, dan Allah SWT. Beda dengan yang dipercayai oleh umat Kristen terkait dengan Trinitas yang kamu katakan di sini. Ya, kamu mengatakan Tuhan tiga itu
Trinitas, Anak Allah, Allah Bapa, Roh Kudus. Ini adalah satu Tuhan yang dipercayai oleh umat Kristen yang kita sebut Trinitas atau Tritunggal. Ya, jadi berbeda jauh dengan yang di sini. Ya, aku, ibuku selain Allah. Paham ya? Yang kedua, kamu mengatakan bahwa itu kejadiannya 3:25. Padahal pertanyaan mengenai Allah kepada Isa, bincang-bincang antara Allah dengan Isa, para penafsir sudah mengatakan Kementerian Agama Saudi Arabia itu terjadi di hari kiamat. Ya, penafsir lain mengatakan, ya, Imam Masjidil Haram bahwa itu terjadi di hari kiamat, bukan 3:25. Ya. Kemudian penafsir lainnya mengatakan tafsir Al-Madinah, Universitas Islam Madinah, itu juga terjadi pada hari kiamat. Jadi Anda di sini salah besar mengatakan bahwa itu kejadiannya di 3:25 ketika Kristen rusak. Sementara Ibnu Katsir mengatakan itu pun terjadi di hari kiamat. Tetapi Ibnu Katsir dengan polos ya mengatakan terkait dengan itu di hari kiamat atau bukan di hari kiamat, Ibnu Katsir mengatakan ulama lain beranggapan itu sudah terjadi ketika Isa masih hidup di bumi. Ya. Jadi Asadi yang didukung oleh Ibnu Jarir mengatakan bahwa itu sudah terjadi. Bukan seperti penafsir yang lain mengatakan itu belum terjadi nanti di akhir zaman. Jadi ulama sendiri masih kebingungan. Kamu tiba-tiba mengatakan 3:25 agama Kristen rusak. Paham Ustaz Abdul Somad ya? Jadi di sini jelas kamu sudah dua kesalahan yang kamu lakukan. Dari 3 ayat ini aja sudah membuktikan kamu tidak paham dengan ayat kamu. Ya. Karena apa dia mengatakan bahwa ini sudah terjadi? Karena di ayat ke-18 ya, ayat ke-17, ayat selanjutnya dari Al-Maidah 16 kan ayat ini kan Al-Maidah 16 ya, yang kita baca tadi, bincang-bincang antara Allah dengan Isa putra Maryam itu. Di ayat 17 dikatakan begini. Isa bilang kepada Allah, ini buat teman-teman yang baru bergabung, Isa mengatakan kepada Allah bahwa Allah, kamu harusnya tahu dong. Masa kalau aku mengatakan seperti itu kamu nggak tahu? Engkau kan maha besar, engkau maha tahu, maha suci engkau Allah. Ya, engkau tahu kalau aku mengucapkan itu. Ya. Kemudian dia lanjut lagi di ayat ke-17 ini. Ya, apa yang dilanjutkan di sini? Teman-teman baca di sini sama-sama. Isa berkata seperti ini, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau hanya perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah. Ya, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengatakan sembahlah Isa, sembahkan Maryam, dan menyembahlah engkau ya Allah. Ya, sembahlah Allah. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka, katanya ya. Jadi pengikut-pengikutku aku menjadi saksi. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Nah di sini Isa keceplosan mengatakan bahwa Allah sudah mewafatkan dia. Paham teman-teman ya? Padahal keyakinan umat muslim bahwa Isa ini belum wafat. Sampai sekarang Isa ini belum wafat. Kenapa Isa belum wafat? Ketika Isa mau diwafatkan, disalib, Allah menyerupakan Isa ini dengan orang lain dan Allah mengangkat Isa ke sorga. Tetapi di ayat 17 ini, Al-Maidah 17, Isa keceplosan mengatakan bahwa engkau wafatkan aku. Setelah aku wafat, engkau yang mengawasi mereka. Itulah makanya Ibnu Jarir, ya Asadi mengatakan bahwa kejadian itu sudah terjadi. Dan Isa sudah wafat. Tetapi kan ini menghancurkan keyakinan Muslim, Pak Ustadz Abdul Somad. Muslim berkata Isa nggak pernah wafat. Isa itu diangkat ke sorga. Ketika dia diangkat ke sorga, ya,
nanti dia akan kembali dari sorga untuk mematahkan salib-salib dan membunuh babi-babi, disitulah baru Isa akan diwafatkan. Gitu ya. Jadi Isa itu nanti akan diwafatkan setelah dia turun yang kedua kali. Dia mematahkan salib-salib dengan membunuh. Nah, itulah kenapa Ibnu Katsir dan beberapa penafsir tadi mengatakan bahwa ayat tadi belum terjadi. Nanti kalau ayat tadi sudah terjadi, seperti yang Ibnu Jarir dan Asadi mengatakan, itu nanti bertentangan dengan Asyura. Asyura mengatakan tidak ada satu manusia pun yang berbicara dengan Allah seperti ini. Kecuali di belakang tabir atau melalui perantara malaikat, seperti itu. Paham ya? UAS ya? UAS yang asli ini mudah-mudahan terbuka otaknya bahwa saya sudah membuktikan di sini adalah satu kesalahan dari UAS menafsirkan kitab umat Kristen, keyakinan umat Kristen dengan mengatakan ya Trinitas itu adalah Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, jadi ada 3 Tuhan. Ya, dia tidak paham dengan keyakinan umat Kristen, tetapi dia keganjenan salah masuk kamar orang Kristen, ngutak-ngatik keyakinan orang Kristen dan menuduh Kristen itu rusak. Hancur kalau lihat pemikiran seperti UAS ini. Ya. Makanya UAS yang diserupakan dia sudah mengaku bahwa UAS yang asli itu salah. Itu ya Pak UAS yang diserupakan ya. Iya Pak, benar sekali. Itu sudah salah kamar itu ibaratnya. Kita pun di Alkitab kita mengatakan Nasrani itu adalah sekte sesat. Jadi jangan samakan sekte sesat dengan agama kekristenan gitu. Jadi sudah salah. Tritunggal itu bukan seperti Allah, Isa dan Maria, tetapi Tuhan yang kami sembah itu memiliki firman dan roh gitu ya. Jadi jangan sama-samakanlah yang KW, yang sesat sama yang asli original. Baca Pak. Iya, dan satu lagi tadi UAS yang diserupakan mengenai 325. Karena apa? Karena para ulama terkait dengan tiga Tuhan itu, Isa, Maryam dan Allah SWT yang menuhankan 3 Tuhan, itu masih berargumen kapan itu kejadiannya, nanti di akhir zaman nanti, di hari kiamat, atau itu sudah terjadi ketika Isa masih di dunia. Nah itu kan masih bingung nih para ulama. Bingung dia Pak, karena begini Pak, Amen. Ada ayat yang mengatakan semua yang bernyawa itu akan mati. Sisa ini gimana? Masuk nggak ke ayat itu? Karena kontradiksi. Iya Pak. Kontrasepsi. Kalau di RAK bilang itu kontrasepsi. Iya Pak. Jadi Muslim sebenarnya bingung Pak. Jadi Isa ini kan manusia. Ayat Quran kan berlaku untuk manusia. Jadi Isa ini bagaimana statusnya? Apakah tidak kena ayat? Ini ada UAS tobat lagi nih. UAS yang sudah bertobat nih. Kita tanya dulu yang UAS bertobat. Mudah-mudahan ini UAS yang asli tiba-tiba dia bertobat setelah mendengar tayangan ini. Ya selamat malam UAS yang bertobat. Selamat malam. Bagaimana Pak UAS? Apakah Anda UAS asli yang sudah bertobat? Atau Anda adalah UAS yang serupakan juga kemudian bertobat? Saya UAS yang sudah bertobat ya? Oh ya sudah bertobat, sudah bertobat. Oke, bagaimana Pak UAS ini dengan kesalahan yang Pak UAS katakan ini? Ya, kalau saya sih ini Pak, saya ucap terima kasih deh, jadi menyadarkan saya, maka saya bertobat gitu. ini sekarang. Oke. Jadi saya sadar, oh iya, kalau saya misalnya omong waktu itu begitu, berarti saya kan mengingkari kalau Isa ini diangkat ya. Aduh terima kasih deh ini Pak. Iya benar-benar ini. Jadi menyadarkan saya ini. Paham ya? UAS sudah paham ya. Bahwa ini jadi modal kita juga ini untuk yang lain ya, untuk jadi modal kita bahwa sebenarnya memang soalnya sering kali itu teman-teman itu kalau saya lihat itu suka kali dia ngomongin mengenai Tritunggal kita dikejar. Tapi sebenarnya kalau teman-teman itu mengarahkan seperti yang orang yang bilang ini,
Harusnya mereka udah langsung aja ditendang aja langsung dalam pembicaraan mengenai Tritunggal itu kan. Nah sudah nggak nyambung, harusnya sudah beda arah gitu. Betul sekali, Ini Pak. jadi modal ini, betul sekali jadi modal ini. Puji Tuhan sangat. Saya terima kasih ya ini ya, saya bertobat ini. Ya, mudah-mudahan ya UAS yang ini modal, bertobat ini modal yang betul bertobat nanti. betul. Aduh, ini jadi biar dia kalau didengar ini, biar teman saya ini biar dia berpikir, oh ternyata ini yang benar sebenarnya, gitu. Iya, karena kan dia tidak paham sebenarnya. UAS yang dulu ini tidak paham dengan Al-Quran itu sendiri. Dia hanya stand up komedi aja. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Oke Iya. Jadi terima kasih. Terima kasih Pak UAS yang sudah bertobat ya. Jadi di sini Pak UAS yang diserupakan dan teman-teman yang lain kita sudah membuktikan malam ini. Masih ada banyak lagi ya. Saya akan buktikan lagi terkait dengan ucapan. Saya tunggu lagi nih Pak. Terima kasih. Ucapan dari UAS yang mengatakan Kristen rusak karena Trinitas dan tahun 325 itu terbukti dari 3 ayat yang ada itu salah besar. Ya. Betul sekali. Dan ternyata kekristenan itu tidak pernah rusak, ya. Justru yang rusak itu kalau kita lihat sebenarnya itu adalah gigi dari Ustadz Somad ini, UAS sendiri yang rusak. Wajahnya dia yang rusak. Sebenarnya ini menurut saya ini salah satu jalan yang bagus ini Pak. Karena ini sudah mengarahkan kita bahwa mereka itu udah salah Tritunggal. Kita sudah benar Tritunggalnya ini, tapi mereka salah Tritunggal. Ini jadi modal banget buat kita untuk operator lain tuh bicara bahwa kalau mereka lagi ngomong kayak Suma dan sebagainya, itu ngomong mengenai ini, mereka sudah langsung diarahkan aja ke arah lain gitu. Karena mereka udah salah ngomong mengenai Tritunggal. Karena gini, Aula SWT aja bertanya, ya. Isa kan langsung ngatain gini, Allah, nggak patut dong saya mengatakan begitu. Kamu kan yang tahu, kan gitu. Isa aja ini sampai kayak bapak anak ini Pak ya. Isa mengatakan gini. Kayak bapak anak gini. Aduh. Engkau mengetahui apakah diriku itu mengatakan begitu? Nggak usah tanyain aku lagi lah. Iya. Masa kamu tanya, kalau aku memang pernah mengatakan kan kamu mau tahu kan gitu. Jadi Isa sendiri, juga dia Pak Allah kok dia malah bertanya ke aku. Tetapi ternyata pertanyaannya ini menurut penafsir itu belum terjadi sebenarnya. Ya, terjadinya nanti pada hari kiamat. Di hari kiamat, pada hari kiamat. Cuman ada ulama lain mengatakan itu sudah terjadi. Ya karena sebenarnya terima kasih Pak Sobat ya. Oke ya teman-teman, saya rasa semua sudah jelas di sini. Kita sudah membuktikan bahwa UAS mengatakan kekristenan rusak, ternyata tidak terbukti ya bahwa kekristenan rusak. Yang ada itu adalah kesalahpahaman UAS sendiri. Baru tiga ayat aja yang saya tunjukin. Saya akan tunjukin ada 300 bukti daripada Al-Quran. Ya, yang mengatakan kesalahan pemahaman UAS, ya. Nanti saya mau tunjukin mengenai di Quran sendiri ya, di Quran sendiri Allah mengatakan Dia yang menjaga mengenai kekristenan itu. Ya, Injil yang dia turunkan itu dia yang jaga. Nah, itu ada 30 ayat, teman-teman. Episode kedua saya akan tunjukkan 30 ayat yang mengatakan bahwa Allah SWT sendiri mengatakan bahwa dia yang menjaga. Ya, menjaga tidak ada kerusakan di dalam keyakinan umat Kristen itu melalui kitab Injil yang dia turunkan kepada umat Kristen. Paham ya? Ada 30 ayat di episode berikutnya saya akan tunjukin supaya UAS yang asli tadi, bukan UAS yang serupakan atau UAS yang tobat tadi ya. UAS asli bisa belajar juga, dia bisa tahu bahwa selama ini dia menuduh Kristen yang rusak sebenarnya karena ketidaktahuan dia. Ya, jadi kesimpulannya tadi ada 2.
bahwa UAS mengatakan Trinitas itu yang merusak keyakinan Kristen, sebenarnya di dalam Al-Quran tidak seperti itu. Di dalam Al-Quran itu yang disebut 3 Tuhan itu bukan Trinitas yang dia katakan, yang merusak keyakinan Kristen. Yang merusak itu adalah yang mengatakan bahwa Isa, Maryam, sama Aula SPT itulah 3 Tuhan, itu yang merusak. Tetapi yang merusak Nasrani pada saat itu bukan, karena Nasrani saat itu berbeda dengan kekristenan. Kemudian di ayat Al-Maidah 116 tadi, ya, di sini ya, yang saya masih tunjukkan di sini di layar ini, itu masih tafsir dari Ibnu Katsir terkait dengan Al-Maidah 116. Ya, ucapan pertanyaan Allah kepada Isa, mempertanyakan pertanggungjawaban dia, bahwa dia mengajarkan 3 Tuhan, itu kejadiannya belum terjadi. Sekali lagi belum terjadi. Itu terjadinya nanti di hari kiamat. Kata siapa? Kata penafsir ya, bukan kata saya. Ya, penafsir siapa yang katakan itu? Ini. Ya, Kementerian Agama Saudi Arabia. Kemudian Imam Masjidil Haram di hari kiamat. Siapa lagi? Ya, Universitas Islam Madinah. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah mengatakan di hari kiamat. Siapa lagi? Ibnu Katsir. Dia mengatakan itu terjadi di hari kiamat. Tetapi menurut Ibnu Katsir, ulama lain meyakini itu sudah terjadi. Tetapi bukan tahun 325. Dia hanya mengatakan bahwa itu sudah terjadi karena kalimat yang digunakan di dalam ayat itu menunjukkan past tense. Ya. Itu bentuk lampau. Artinya itu sudah terjadi. Kalau ada ulama lain mengatakan itu nanti terjadi, itu salah. Menurut Asadi yang didukung oleh Ibnu Jarir. Nah, pernyataan Asadi ini dengan Ibnu Jarir ini mengatakan bahwa itu terjadi, itu justru mematahkan juga keyakinan muslim yang lain terkait dengan apa? Di ayat 118, di ayat 117, ayat selanjutnya dari Al-Maidah 116, ayat 117, di sini Isa mengaku bahwa setelah dia hanya mengatakan kepada pengikut-pengikutnya bahwa sembahlah satu Allah, sembahlah satu Tuhan, yakni Allah SPT. Dia tidak pernah katanya mengatakan bahwa sembahlah 3 Tuhan. Dan orang-orang itu saya jaga untuk mereka tetap menyembah selama saya berada di antara mereka. Tetapi setelah engkau wafatkan aku, nah Isa ini mengaku Allah sudah mewafatkan dia. Engkaulah yang mengawasi mereka. Seperti ayat 117 ini, kalau menurut Ibnu Jarir ini bentuk past tense, Ibnu Jarir mengatakan bahwa Isa itu sudah pernah diwafatkan Allah ketika di bumi. Ya, Asadi dengan Ibnu Jarir mengatakan bahwa ini kejadian past tense, itu artinya dia mengaku bahwa Isa itu sudah diwafatkan. Padahal apa teman-teman? Ya, di dalam surat yang lain mengatakan di Maryam dan di Anisa mengatakan bahwa Isa belum wafat. Yang diwafatkan itu adalah yang diserupakan ketika dia di kayu salib. Isa sendiri diangkat ke sorga. Paham ya? Jadi kesimpulannya ini Ibnu Jarir dan Absadi mengatakan kalau dia benar mengatakan bahwa ini adalah kejadian yang sudah terjadi, artinya runtuhlah keyakinan Muslim mengatakan bahwa Isa akan datang pada hari kiamat nanti, mematahkan salib-salib dan membunuh babi-babi, baru dia diwafatkan. Ya, tetapi Ibnu Jarir dan Asadi mengatakan Isa sudah wafat dengan mengatakan bahwa kalimat yang digunakan di sini adalah past tense. Artinya apa? Kapan kejadian mengenai menuhankan 3 Tuhan ini? Para ulama yang jago-jago zaman dulu, nggak yang si UAS ini kan nggak ada apa-apanya. Ulama-ulama yang buat tafsir mengatakan bahwa mereka pun sendiri kebingungan kapan kejadiannya itu. Apakah setelah kiamat atau sebelum kiamat? Mereka aja masih bertentangan kok. Tiba-tiba UAS ini keganjanan mengatakan bahwa kekristenan itu rusak di 325 ya. Jadi teman-teman, terbukti dari Quran sendiri 3 ayat saya sudah buktikan
beserta dengan tafsir-tafsir mereka sendiri bahwa Kristen tidak rusak, teman-teman. Kita harus bahagia bahwa Quran sendiri membuktikan bahwa Kristen itu tidak rusak. Kristen itu ada sampai saat ini, dan Kristen adalah agama terbesar di dunia. Bahkan di Indonesia kita sudah buktikan Kristen itu berkembang, teman-teman. Puji Tuhan, haleluya. Kristen terus berkembang, ya. Dan kekristenan akan terus berkembang sampai akhir zaman, teman-teman. Terbukti di Indonesia, Kristen selalu bertambah. 80 tahun lalu, ketika Indonesia merdeka, sebelum 80 tahun yang lalu, tahun 45, Kristen itu masih di bawah 1%. Sekarang Kementerian Agama sudah mengumumkan bahwa Kristen itu sudah di atas 10%. Puji Tuhan, hanya dalam 80 tahun Kristen berkembang pesat di Indonesia. Artinya apa? Kristen tidak mati, Kristen tidak rusak, puas. Ya, Kristen berkembang, bahkan di kampung halaman kamu, ya. Kampung halaman kamu di Sumatera Utara, di Pekanbaru, ya. Tempat kamu di Provinsi Riau, tempat kamu dilahirkan, kamu dibesarkan di sana. Kristen berkembang pesat, puas. Jadi jangan sekali-sekali mengatakan Kristen itu rusak. Otakmu yang rusak. Dan mudah-mudahan seperti yang teman-teman saya katakan di dalam polling saya, maafkanlah dia. Nggak usah pakai lapor-lapor polisi. Minta saja ke Pak Mahfud untuk menangkap dia, minta pertanggungjawaban dia. Teman-teman saya di polling mengatakan, maafkan dia, doakan UAS. Ya, Kristen penuh kasih. Kristen tidak perlu untuk meminta dia untuk dipenjara 10 tahun, tidak usah. Ya, walaupun dia menuduh Kristen telah rusak, tetapi orang Kristen telah memaafkan UAS. Puji Tuhan, teman-teman, kekristenan penuh kasih. Sampai jumpa, teman-teman. Haleluya. Kita akan berjumpa lagi pada tayangan kita selanjutnya. Ya, saya janji saya akan tunjukkan 30 ayat. Allah telah berjanji dia akan menjaga kekristenan dengan menjaga kitab suci Injil yang Allah turunkan kepada Isa. Ya, ada 30 ayat. Jadi kalau UAS mengatakan Kristen rusak, berarti dia telah bertentangan dengan Allah dia sendiri. Ya, karena Allah yang sudah berjanji, Kristen itu tidak akan pernah rusak. Tuhan beserta kita. Salam, salam kebajikan. Haleluya. Amin.